Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakannya. Yang terhormat dosen pengampu Ibu Salati Asma Hasanah MPD dan teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Saya Alisa Fitri dari Komunikasi Penyiaran Islam Reguler 1B. Saya di sini akan menyampaikan materi yang berjudul Problematika Pendidikan Bahasa Indonesia di Perguruan Tinggi. Bahasa adalah salah satu alat komunikasi. Melalui bahasa, manusia dapat saling berhubungan dan berkomunikasi, berbagai pengalaman, belajar dari yang lain, dan meningkatkan kemampuan intelektual. Bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari cenderung menggunakan ragam nonformal atau tidak resmi yang tidak termanifestasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah. Penggunaan bahasa resmi memang kadang terabaikan dalam ranah-ranah formal, seperti salah satunya di sekolah. Pembelajaran bahasa Indonesia dapat dikatakan menjadi asing di kampung halaman sendiri. Hal ini ada kecenderungan peserta didik yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasa kita sendiri. Sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Misalnya, ketika seorang lebih fasih menyebut kata website dibandingkan dengan kata laman yang menjadi padanan dari kata tersebut. Hal sejenis terjadi pada penggunaan istilah lain, seperti handphone yang lebih familiar dibandingkan dengan telepon genggam, email dengan pos atau pos elektrik, dan lain sebagainya. Nah, nilai rendah juga bisa dipicu oleh sikap peserta didik yang menganggap mudahnya pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia dianggap sama dengan bahasa Indonesia yang digunakan sehari-hari. Padahal, apa yang digunakan sehari-hari tentu jauh berbeda dengan pembelajaran Indonesia. Nah, bahasa Indonesia dalam penggunaan sehari-hari cenderung menggunakan ragam non-formal atau tidak resmi. Adapun bahasa Indonesia tersebut tidak termanifestasi dengan penggunaan bahasa Indonesia yang bercampur dengan bahasa daerah. Adapun dalam pembelajaran bahasa Indonesia, hal ini tidak dibenarkan. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan berbahasa diarahkan pada berbahasa secara formal yang digunakan dalam pembuatan naskah pidato, seperti naskah makalah, berita, cerita, surat, laporan maupun proposal. Nah, adapun konsep dari problematika. Problematika yaitu berasal dari kata problem yang berarti masalah-masalah terjadi karena ketidaksesuaian antara kenyataan dan yang seharusnya. Adapun bahasa memiliki makna yaitu merupakan alat komunikasi maupun baik secara tulisan maupun lisan. Nah, problematika bahasa Indonesia yaitu berbagai gejala yang meliputi aspek-aspek bahasa dalam ranah penggunaan bahasa Indonesia. Adapun objek utamanya yaitu berbahasa Indonesia. Nah, analisis problematika bahasa. Kegiatan analisis gejala bahasa Indonesia yang meliputi aspek-aspek bahasa dalam penggunaannya yaitu sebagai bahasa utama. Adapun objek studi bahasa, yang pertama itu ada language. Language yaitu gambaran bahasa secara umum sebagai sarana komunikasi manusia dalam kehidupannya. Nah, yang kedua yaitu ada language. Language yaitu konsep yang mendasar dalam suatu bahasa tertentu dan masih bersifat abstrak. Yang terakhir yaitu ada parule. Parule yaitu bahasa yang sudah bisa teramati performanya dan bersifat individual. Hakikat bahasa. Bahasa yaitu sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi di sini yaitu fungsi utama bahasa sebagai alat komunikasi manusia. Yang kedua ada manusiawi. Manusiawi yaitu hanya dimiliki dan digunakan oleh manusia. Yang ketiga yaitu simbol. Simbol adalah bahasa manusia itu merupakan simbol dari perasaan, pikiran, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya itu ada sistematis. Sistematis adalah bahasa itu memiliki pola dan atau aturan.
Selanjutnya yaitu adalah mana suka atau arbitrer, dipilih secara acak tanpa alasan, seenaknya dan tidak ada hubungan logis. Yang terakhir yaitu ada konvensional. Konvensional yaitu disepakati penggunaannya dalam lingkup kelompok pengguna. Selanjutnya yaitu ada aspek bahasa. Aspek bahasa ada lagi cabangnya. Yang pertama fonologi. Fonologi adalah cabang bahasa yang membahas bunyi bahasa yang dihasilkan alat ucap manusia dalam berkomunikasi. Selanjutnya ada morfologi. Morfologi yang membicarakan tentang morfem dan kata serta pembentukannya. Selanjutnya ada sintaksis. Sintaksis yaitu yang membicarakan struktur kalimat, klausa, dan frasa. Selanjutnya ada semantik. Semantik adalah bagian tata bahasa yang membicarakan makna kata dalam bahasa tertentu. Selanjutnya yaitu ada ejaan. Ejaan yaitu kaidah atau cara menggambarkan bunyi bahasa atau kata atau kalimat dalam bentuk tulisan serta penggunaan tanda baca. Peta masalah di sini yaitu pertama, bahasa itu sebagai teori dan praktik. Yang kedua, sastra itu teori dan praktik juga, serta pendidikan bahasa dan sastra juga meliputi teori dan praktik. Problematika yang biasanya dihadapi oleh para mahasiswa yaitu teori bahasa manakah epistemologi, ontomologi, dan aksiologinya bermasalah. Terus yang kedua ada masalah-masalah lapangan. Apakah yang belum mendapatkan penyelesaian teoretis bahasa. Yang ketiga, bagaimana problem sastra dalam lapangan sosial. Selanjutnya adalah apakah pendidikan bahasa sudah sesuai dengan teori ideal. Yang selanjutnya ada apakah problematika bahasa sudah memenuhi kebutuhan manusia atas bahasanya. Adapun problematika yang selanjutnya yaitu bagaimana cara mahasiswa menyimak, terus menulis, berbicara, serta membaca dalam melakukan suatu kegiatannya yang berhubungan dengan pembelajaran di kampusnya. Baiklah, selanjutnya itu pembelajaran kesimpulannya, pembelajaran bahasa Indonesia menjadi asing oleh penuturnya sendiri. Hal ini disebabkan adanya kecenderungan peserta didik yang lebih bangga menggunakan bahasa asing dibandingkan dengan bahasanya sendiri. Selanjutnya itu sikap seperti ini tercermin dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam situasi formal maupun non-formal. Berdasarkan problematika tersebut, perlu dipelajari secara mendalam ragam bahasa kedudukan bahasa Indonesia dan fungsi bahasa Indonesia sehingga diharapkan dapat mengatasi problematika di atas. Terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah kata dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.